Kalau kurang, nggak usah. Nanti ngepaskan aja. Ngepasna. Kalau enggak ini kurang ke sana. Kurang. Enggak. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Enggak. Ayo. Sebentar. Ini. Ya pas. Bismillah. Enggak pas ini. Baik. Enggak pas. Ta'ala ta'alim wa ta'alim wa tadhkir nafa' wal intifa' ifadah al-istifadah wal tamasuk bi kitabillah wal amal bihima yabtagha maradatihi wa thabiya sallallahu khatiman al-maut afiyah ma ila sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin sallallahu alaihi wa alihi wa ikhwanihi ila anbiya al-mursalin wa azwajihi wa masyayikhina bid-din barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafa'ati bid-din wa dunya al-akhirah بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة خاتما الموت عافية لمن محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ونصلاة حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan lalu dalam tafsir Quran Karim pada surah Fatir terakhir pada ayat 29 dan 30 dari surah Fatir. Itu firman Allah SWT, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan pada mereka sirran wa alaniyatan, baik rahasia sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka adalah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan musnah. Berarti yang dimaksud tijarah di sini, sebagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar, bahwa wa'adallah minas thawab itu apa yang Allah janjikan daripada pahala. Qala al-Farra yarjuna innal ladzina yatlu kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah itu mereka adalah orang-orang yang mengharap perniagaan dari Allah SWT yang tidak akan lantabur, tidak akan binasa, tidak akan habis daripada perniagaan tersebut. Dan itu disebutkan infak baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Dan terang-terangan pun di sini
Artinya bukanlah suatu yang tercela, terutama zakat atau suatu yang wajib seperti zakat. Maka justru sebagian ulama menganjurkan dengan syarat tidak takutnya riya, tidak takut akan riya, maka dia terangkan daripada zakat tersebut atau dia tunaikan secara terang-terangan dengan tujuan mengingatkan orang yang belum berzakat atau lupa atau belum menunaikan zakat atau belum tergugah untuk berzakat. Berbeda dengan sodako yang sunnah, maka itu terang-terang sembunyi-sembunyi itu lebih dekat kepada keikhlasan. Karena yang namanya ikhlas itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan tangan, bukan perbuatan anggota badan yang lain, tapi perbuatan hati. Sehingga kita tidak bisa menilai orang yang terang-terangan itu mesti riya atau yang sembunyi-sembunyi mesti ikhlas. Kalau dia sembunyi-sembunyi tapi kemudian dia ceritakan ya sama juga. Dia amal secara sembunyi-sembunyi, kemudian dia ceritakan pada orang lain. Nah, ini ya sama dengan terang-terangan tadi. Juga bisa mengundang daripada sum'ah atau senang didengar, atau riya, suka dilihat daripada amal ibadahnya. Maka sirran wa alaniyatan di sini juga mengisyaratkan bahwa infak atau membelanjakan harta jalan Allah di sebagian apa yang Allah rezekikan mimma razaqnahum itu boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, sirran wa alaniyatan. Walaupun di dalam ayat yang lain Allah SWT dalam suratul Baqarah itu Allah jelaskan intu bidus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian tampakkan sedekah itu maka itu bagus. Kalau kalian tampakkan sedekah itu bagus. Bagus dari sisi merangsang orang lain untuk berbuat demikian pula. Tapi wa in tukhfuha tu'tul fuqara, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan pada orang fakir, ya, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tuqtal fuqara wa wakhir lakum. Kafir ankum sayyatikum dan seterusnya. Allah mengkafarah kesalahan-kesalahan kalian. Artinya ya dikatakan sedekah sir itu lebih bagus karena dia lebih dekat kepada keikhlasan. Dikatakan lebih dekat, artinya bukan berarti menjamin bahwa itu ikhlas, tidak. Tapi itu lebih dekat pada keikhlasan, tidak menjamin bahwa yang sembunyi-sembunyi itu ikhlas. Tapi kita katakan lebih dekat pada keikhlasan karena tidak ada yang melihat kecuali dia. Dan dikatakan dari situ bahwa memutlakkan sedekah secara sembunyi-sembunyi bahwa itu mutlak lebih baik atau lebih bagus, atau memutlakkan sedekah terang-terangan lebih bagus, itu juga ya kurang tepat. Tapi dilihat seperti tadi sudah kita jelaskan, dilihat posisinya. Kalau dia sedekah wajib seperti zakat, maka lebih keutamaannya lebih kepada menampakkan supaya orang lain ingat akan zakat. Dengan sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih dekatnya untuk disembunyikan. Sedekah sunnah, maka itu lebih dekat untuk disembunyikan. Gampangannya, gambaran yang lain yang mendekati itu seperti puasa sunnah dengan puasa wajib. Di situ ada anjuran dari hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang berpuasa, dia ketika diganggu oleh orang lain, insya'ata mau ahlun wal yaqul inni shaim, disuruh untuk mengatakan saya berpuasa. Dan dari situ para ulama, sebagian ulama membedakan apakah harus mengucapkan saya sedang puasa secara terang-terangan,
Maka kata ulama kalau itu puasanya puasa wajib seperti puasa Ramadan, silakan dia ucapkan secara terang-terangan saya sedang puasa. Kenapa? Karena insya Allah jauh dari riya. Sebab namanya Ramadan itu ya semua insya Allah muslim puasa. Hatta yang tidak puasa pun pura-pura puasa. Karena kalau masih punya malu sawangan ini kok muslim kok tidak puasa, maka di situ lebih dekat kepada keikhlasan. Hatta dia ucapkan ini shaim, saya sedang puasa, karena itu puasa wajib. Itu insya Allah lebih dekat, lebih jauh daripada riya. Ketimbang kalau itu puasa seandainya itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dia mengatakan saya puasa lah, itu khawatir. Kalau tersusupi oleh riya tadi, sama dengan antara sedekah wajib dengan sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib seperti zakat kan, masa mau pamer zakat tuh? Itu sudah hakullah, istilahnya itu kan sudah sebetulnya haknya Allah bukan haknya kita, dan memang sudah harusnya keluar, sudah harusnya memang dikeluarkan. Masa dia mau pamer? Maka kalau sedekah wajib maka lebih utama kalau ditampakkan. Kalau sedekah sunnah itu lebih utama disembunyikan. Sehingga juga masalah zikir juga sama. Zikir atau baca Quran, maka ketika Rasulullah SAW melihat masuk ke Masjid Nabawi, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, beberapa sahabat, sebagian zikirnya keras. Atau baca Quran, ya mengeraskan suara, sebagian melirikkan suara. Ditanya, ya Umar, kenapa kau mengeraskan suara? Bilang, saya mengusir ngantuk saya dan mengusir setan, membangunkan orang-orang yang lalai. Bagus kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ditanya, kau kok melirikkan suara? Dan saya supaya lebih kepada kekhusyuan saya untuk munajat pada Allah Ta'ala. Maka dibilang bagus, Rasul tidak menyalahkan dua-duanya. Walaupun ada riwayat memang mengatakan zikir khafi itu lebih utama, ya. Wa afdhalul zikri ma khafi wa afdhalur rizqi ma yakfi. Dikatakan dalam hadis paling afdalnya zikir itu yang lirih, dan paling afdalnya rezeki itu yang cukup. Ya, rezeki yang paling utama itu rezeki yang cukup, pas-pasan, pas perlu, pas ada. Itu rezeki yang paling utama, yang paling bagus. Kemudian sirran walani, orang yang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, aqamus shalah, mendirikan salat. Dua-duanya ini sudah kita pernah singgung di panjang lebar di pertemuan lalu. Cuma kemarin mungkin ada yang luput tentang wa anfaqu mimma razaqnahum itu. Untuk belum kita singgung lebih luas. Sirran wa alaniyatan, orang-orang yang menginfakkan dari sebagian dari apa yang kami rezekikan pada mereka, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Mereka yarjuna tijaratan la tabur. Mereka orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan musnah, tidak akan rusak. Itu perniagaan dengan Allah SWT. Yang dimaksud adalah pahala yang Allah persiapkan bagi mereka, yang tidak akan musnah, tidak akan rusak selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Liwafiyahum ujurahum. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat berikutnya, di ayat 30 surat Fatir, liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menggenapi pahala mereka sebagai balasan dari amal mereka, wa yazidahum min fadlih, dan supaya Allah menambah mereka dari karunia-Nya, dari keutamaannya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan maksud Allah menambah ini selain pahala yang Allah berikan. Karena pahala itu sudah Allah sebutkan dengan kalimat liwafiyahum ujurahum, supaya mereka digenapi pahalanya. Berarti wa yazidu min fadli, Allah tambah dari karunia-Nya, berarti itu tambahan dari Allah lain dari pahala yang sudah Allah janjikan. Itu ada tambahan dari Allah SWT. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas kesalahan manusia dan atas dosa-dosa mereka. Syakur, Allah itu Maha berterima kasih, yakni menghargai sedikit daripada amal. Apalagi dari umat Muhammad SAW yang dikatakan ummati ummatul marhumah, umat saya adalah umat yang disayangi. Itu Allah menerima mereka
sedikit dari amal mereka dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang tersebut tadi di ayat 29, yarjuna tijaratan lan tabur, itu orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan rusak, tidak akan musnah. Walladzi awhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Dan orang-orang dan alladzi, kitab yang kami wahyukan kepadamu, walladzi awhayna ilaika, dan apa-apa yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, minal kitab, daripada kitab, yaitu Al-Quran. Huwal haqqu, itulah yang benar, ialah adalah kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, dia membenarkan terhadap apa-apa, mengkonfirmasi terhadap apa-apa yang ada sebelum dia, minal kutub, daripada kitab-kitab lain, daripada kitab terdahulu. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir, sesungguhnya Allah itu terhadap para hambanya, Allah itu khabirun basir, maha khabir, maha teliti, lagi maha basir, maha melihat. Ya. Jadi Allah berfirman, waladzi auhayna ilaika, dan kitab yang kami, apa-apa yang kami wahyukan padamu ya Muhammad, minal kitab, berupa kitab, wal Qur'anul Karim, wal haqqu, itu adalah yang benar. Lima baina musaddiqan ma baina yadayhi, jadi katakan benar karena Quran itu membenarkan terhadap apa yang sebelumnya daripada kitab-kitab yang sebelumnya, yang mana Quran itu mengkonfirmasi, membenarkan informasi yang datang dari kitab sebelumnya. Sebagaimana bukti yang ada daripada para ahli kitab yang mengetahui pada isi Al-Quran itu, dan mereka membenarkan bahwa itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana ahli kitab yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, mantan daripada rahib Yahudi, ahbar Yahudi yang masuk Islam, dan rombongannya, beberapa Yahudi yang masuk Islam. Dan sampai sekarang pun kita lihat di kitab-kitab mereka yang mereka klaim sebagai Taurat, mereka klaim sebagai Zabur, mereka klaim sebagai Injil. Kita katakan klaim, ya memang itu klaim mereka, yang mana sarjana-sarjana mereka saja tidak bisa membuktikan kebenaran nisbat hubungan kitab-kitab tersebut yang mereka klaim itu kepada penulisnya. Bahkan menentukan penulisnya saja mereka juga kesulitan, atau bahkan naskah yang terakhir ditulis karena panjang cerita naskah daripada Bible atau kitab suci mereka itu. Bahkan dari yang mengatakan begini bukan kita, bukan ilmuwan Islam, tidak, ilmuwan mereka sendiri yang mengatakan. Jadi jangan menuduh, oh ini kita menjelekkan kitab mereka, tidak. Itu ilmuwan mereka sendiri yang mengatakan begitu. Terlepas dari validitas kitab-kitab tersebut, terlepas dari validitas atau keautentikan kitab-kitab tersebut, yang mereka juga sampai sekarang mengklaim itu all in one, ada semua di The Bible itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang isinya di antara perjanjian lama itu adalah 5 kitab awal. Yang pertama yang mereka klaim sebagai Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Belum lagi kitab-kitab nabi-nabi yang lain yang mereka klaim kitab nabi terdahulu, juga kitab perjanjian baru, di antaranya 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Terlepas dari keautentikan kitab itu, silakan cari ayatnya di kitab itu. Ada bahwa ayat yang seperti ada di Quran ini. Quran ini bukan main dalam arti apa? Quran itu menantang. Quran mengatakan alladzi auhayna ilaika huwal haqqu. Quran inilah yang benar. Di ayat yang lain Quran menantang. Kalau memang kamu mengatakan Quran ini bukan dari Allah, silakan kamu buat. Dan itu tantangan itu tidak ada, silakan cari. Dan tidak yakin pendetanya juga pernah tadarusan sampai hatam kitab sucinya itu. Apalagi umatnya, saya juga tidak yakin. Pendetanya saja belum tentu juga deres
Kalau di Quran kan ada istilah deres Quran. Orang hafid itu selalu deres Quran, paling tidak kalau sudah hafid itu seminggu paling tidak sudah harus hatam supaya tidak lupa. Ya. Saya tidak yakin deres segitu banyaknya apa ya hatam, entah sebulan atau 2 bulan. Silakan cari ayatnya di situ. Ya. Yang menantang seperti Quran ini. Quran ini menantang. Ini kan tantangan, ini kan seolah menantang. Alladzi awhayna ilaika huwal haqqu. Ya. Wahyu yang kami wahyukan pada engkau ya Muhammad, itulah yang benar. Ini kan suatu kalimat pernyataan yang menantang, proklamasi, pengumuman. Inilah benar. Ini yang benar. Tantangan itu dibuktikan, silakan ya. Seolah-olah dia mengatakan buktikan. Kalau kamu ragu, kebenaran Quran ini buktikan. Ya. Maka begitu juga. Maka kita dapati di kitab-kitab lain, itu insya Allah tidak ada. Dan kita sudah baca, bukan kita tidak baca, the Bible itu tidak ada. Silakan buktikan. Satu saja ayat yang menantang. Ini loh, kitab ini benar. Atau buktikan gitu. Ya. Kemudian, jadi seperti tantangan Quran yang sudah maklum di surat Al-Isra pada ayat 80. Ya, dikatakan di surat Al-Isra itu bahwa Qul ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayati mithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithlihi walau kana ba'dhuhum dhahir. Katakanlah Muhammad, seandainya berkumpul manusia dan jin, seandainya saja berkumpul manusia dan jin, ijtama'atil insu wal jinnu ala ayati mithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang seperti Quran ini. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya, meskipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Itu kan tantangan. Coba kalau kamu bisa, kamu buat semacam Quran. Memang kamu mengatakan Quran ini buatan Muhammad atau bohong atau, bahkan kristolog yang ulung ya, kristolog yang ulung, Syekh Ahmad Didat Allah yarhamu itu pernah mengatakan begini. Seandainya Quran yang segitu, ya 30 juz 114 surat gitu, itu dibuat, seandainya ini buatan Muhammad seorang, seandainya buatan beliau satu, itu cuma satu orang kan, buat segitu banyak. Dan The Bible itu dengan sekian surat itu konon katanya, saya lupa persisnya, buatan lebih puluhan orang, 60 atau berapa penulis, 60-an penulis, di atas 50 penulis yang buat itu. Anggap Quran itu buatan Muhammad. Anggap Quran itu buatan Muhammad. Ya, kita tidak meyakini begitu tentunya, tapi ini suatu anggapan saja. Ya, kita analogi perbandingan. Yang segitu, ya walaupun mungkin tidak setebal Bible, karena Bible dicetak dengan biasanya lebih tulisan lebih kecil, kertasnya sehingga nampak tidak tertebal. Kalau dia cetak dengan kertas mungkin bisa jadi lebih tebal dari Quran. Dan Quran setebal begitu, kalau kita katakan tebalnya Quran terjemah, itu kan dengan terjemahnya. Ya. Anggaplah walaupun tidak setebal Bible semua, itu kan buatan Muhammad seorang. Seandainya itu dikatakan buatan Muhammad SAW, buatan sendirian beliau membuat. Lah itu setebal itu lebih dari 50 orang, puluhan orang. Nah, terus mana lebih hebat buatan? Dan ini sudah teruji, baik sastranya, baik isinya. Seandainya itu buatan Muhammad. Dan itu kita yakin bukan dari beliau, soalnya beliau in huwa illa wahyu yuha. Beliau hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Ya. Dan di dalam kitab suci mereka sendiri di Ulangan pasal 18 yang mengatakan Nabi yang akhir zaman itu cirinya adalah dia hanya mengatakan apa yang dari saya, kata Allah. Di firman Allah pada Nabi Musa ketika itu, saya akan bangkitkan ya, seorang nabi di antara saudara kalian, saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Yang di antara sifat ciri-ciri nabi itu, dia hanya mengatakan apa yang dari saya. Seandainya ada seorang nabi palsu berani mengatakan sesuatu dari saya padahal bukan dari saya akan bunuh atau akan terbunuh dia
akan mati terbunuh Nabi itu tadi karena ucapannya yang terlalu berani mengatakan atas nama saya. Itu yang kurang lebih begitu yang tersebut di pasal 18 Ulangan. Ulangan itu salah satu kitab yang mereka anggap sebagai 5 kitab yang mereka anggap sebagai Taurat. Di pasal 18 di Ulangan. Nabi Musa menyebutkan firman-Nya dari Allah, menyebutkan sifat Nabi yang mereka klaim itu Yesus atau siapa yang lain, Allah alam, mereka klaim begitu. Tapi sifat-sifat itu hanya cocok kepada Rasul SAW. Kemudian dan itu selaras, paralel dengan firman Allah SWT dalam surat Nun, surat Al-Qalam. Allah mengatakan apa dalam surat Al-Qalam? Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya Muhammad itu berani membuat-buat ucapan atas nama kami, walaupun sebagian ucapan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik tangan kanannya, kami akan tarik dia bil yamin dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan tali jantungnya. Kemudian kami akan putuskan tali jantung. Tsumma laqata'na minhul watin. Mirip dengan yang ini. Kan di sini katakan, siapa jika ada nabi palsu yang kemudian dia muncul, dia berani mengatakan atas nama kami apa yang kami katakan, nabi itu akan mati terbunuh. Karena terlalu berani dia mengatakan apa ini. Itu di Ulangan pasal 18. Dengan Allah sudah seolah-olah ya saking maksudnya untuk meyakinkan orang yang tidak percaya sama, kalau Muhammad itu berani membuat-buat. Seandainya beliau berani membuat-buat, lau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na min sulwatihi. Maka jadi kembali ke bahwa Quran itu menantang. Seandainya mereka berkumpul manusia dan jin membuat seperti Quran, layak itu dan mereka tidak akan bisa membuatnya. Itu kan soal tantangan. Apa iya kan gitu. Mereka kan pasti kalau ingin merasa terusik, mereka akan mencoba seolah-olah memenuhi tantangan itu. Tapi tantangan itu sudah diturunkan di dalam surat Hud, ya, pada juz 12 di ayat 13. Di surat Hud itu Allah mengatakan, am yaqulu naftarah, ataukah mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buat Al-Quran. Qul, katalah Muhammad, ada orang yang mengatakan bahwa kau membuat-buat Quran itu, qul fa'tu bi asyri suwarin muftarayat, datangkanlah 10 surat. Datangkanlah oleh kalian 10 surat semacam itu. Syaratnya muftarayat, yakni dengan sesuatu yang baru. 10 surat dengan gaya bahasa yang baru, jangan menjiplak Quran. Muftarayat. Ya. Dikatakan ulfatu bi suwarin muftarayat. In kuntum shadiqin. Fad'u man istata min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan kalian panggil selain Allah kalau memang kalian benar. Fa illam taf'alu fa'lamu annahu unzila min indillah. Seandainya kalian tidak bisa melakukan itu, maka ketahuilah bahwasanya dia Quran itu turun dari sisi Allah. Karena kemungkinannya kan itu. Kemungkinan Quran itu buatan Muhammad, atau memang dari sisi Allah, atau buatan makhluk. Dan kalau buatan makhluk pasti bisa diungguli dengan makhluk yang lain. Karena di atas langit ada langit. Tapi ketika itu logika sederhana, ketika itu tidak terbukti, maka terbukti sebaliknya bahwa Quran itu buatan Allah. Karena Quran sendiri mengklaim bahwa dia turun dari Allah SWT kepada Rasul. Sekarang mereka mengklaim Quran itu buatan Muhammad. Maka ya silakan, seolah-olah Quran mengajak berlogika, silakan kau buktikan. Artinya kalau tidak terbukti itu buatan Muhammad, berarti akan terbukti sebaliknya. Maka jadi itu tantangan Quran diturunkan. Tidak bisa buat seperti Quran, buat 11 dan 10 surat bi asyri suwarin muftarayat. Silakan kamu buat 10 surat dengan syarat
muftaroyat, kalimatnya, gaya bahasanya itu harus betul-betul baru diadakan. Kamu adakan gaya bahasa yang menjiplak. Nah lucunya, ya, saya pernah ada satu video debatnya saya Ahmad Didat itu. Saya lama enggak, saya cari lagi yang seperti tidak nemu lagi. Itu situ dia ngadakan testimoni, ngadakan pembuktian, ngadakan tes. Ada orang Muslim, dia bukan seorang yang hafal Quran, dia sudah maju. Rupanya di situ dia megang Bible tapi bahasa Arab. Dan uniknya di Bible bahasa Arab itu ada bismillahnya dibuat semacam Quran, persis seperti Quran. Bahkan kosakatanya, kalimatnya itu kalau orang yang ngerti dan hafal ibarat-ibarat Quran, dia pasti tahu bahwa itu jiplak dari ibarat Quran mereka gunakan. Jadi diterjemah ke bahasa Arab, cuma bukan terjemah harfiah dari Bible aslinya, tapi dia gunakan untuk gaya bahasa Quran, dia gunakan untuk menyuarakan bahasa Bible itu dengan bahasa Arab. Dengan harapan bahasa Quran kan sudah dikenal di bahasa Quran ini ke sastranya. Dengan harapan dia bisa menarik orang-orang yang awam untuk pada agama mereka. Jadi orang-orang seperti ini seperti mancing ikan. Sampai sekarang seperti mancing ikan. Jadi nggak berhasil dengan konsep dia. Kasihkan masalah ekonomi, masalah mancing ikan. Disuruh maju orang awam, bukan orang hafal Quran, suruh baca tanpa dikasih tahu itu teks itu apa. Pokoknya teks Arab, tahunya dia kan Quran ada Bismillah. Coba kamu baca, sudah baca Al-Quran di rumah, dibaca. Dari lakukan tes, disuruh nyimpulkan dari beberapa orang yang baca itu. Kamu kira itu tadi Quran bukan? Bilang bukan. Padahal mereka bukan seorang yang hafal Quran. Dan itu sudah diusahakan oleh Simbu yang buat. Itu diusahakan sudah persis supaya persis dengan gaya bahasa Quran dijiplak gaya bahasa Quran. Sampai Bismillahnya dijiplak. Suratnya seperti Quran. Catch a fish supaya dia bisa mancing ikan. Ya, itu kelakuan mereka sampai sekarang. Diakui atau tidak diakui. Jadi bukan masalah pelecehan agama dan sebagainya. Ya memang kenyataannya begitu. Ya itu silakan saja. Itu cara mereka begitu, menjebak. Jadi artinya bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas, orang awam tadi mengatakan walaupun tidak hafal Quran, dia tahu itu bukan Quran. Hanya sekedar dari dia baca, kok nggak kayak biasanya dia dengar bacaan Quran. Walaupun dia tidak hafal Quran, mereka bukan seorang yang hafal Quran. Atau kalau nggak kurang percaya, karena ini dianggap suatu cerita saja, saya kasih gampang, tes yang gampang, yaitu Sahih Bukhari dengan Quran. Kan sudah masyhur bahwa Sahih Bukhari itu boleh katakan di atas 90% itu adalah perkataan Rasulullah SAW. Yakin, karena paling sahihnya kitab setelah Quran atau kitab-kitab yang disusun paling sahih adalah Sahih Bukhari yang disusun selain Quran. Quran nggak usah dibahas. Sahih Bukhari itu paling. Berarti kan kita bisa katakan dengan kata lain bahwa itu adalah perkataan Rasulullah 90% boleh katakan. Walaupun 90 lebihnya berapa, 95, 93. Karena kita belum ngitung secara pasti, boleh katakan di atas 90% itu perkataan Rasulullah. Quran ini kan muncul juga dari lisan beliau. Ya kan, Quran ini kan dibacakan oleh beliau. Sama-sama muncul dari lisan beliau. Sahih Bukhari, hadis itu muncul dari lisan beliau, Quran muncul dari lisan. Coba suruh ngelakukan Sahih Bukhari seperti Quran. Beda. Walaupun suruh ngetes orang yang meskipun tidak hafal Quran, bahkan mungkin tidak hafal Sahih Bukhari, tidak hafal Quran, tapi dia namanya jelek-jelek, yang Muslim itu pasti baca Quran lah. Ya kita nggak ngambil yang di bawah standar ya, yang KTP-nya atau yang Islam enggak. Tapi kan dia
Yang jelek-jelek kan dia baca Quran. Suruh baca antara Sahih Bukhari dengan Quran, suruh bedakan, pasti beda. Kan aneh, keluar dari lesan yang sama, tapi beda. Itu tes sederhana. Padahal sama-sama keluar dari lesan beliau SAW. Kok bisa kayak bahasanya? Beda ketika beliau berhadis dengan kepada sahabatnya, menyampaikan hadis, sama ketika beliau menyampaikan Quran. Itu kayak bahasanya. Kemudian sampai kalimat kulnya itu kan masuk. Kul a'udzu birabbil falaq. Itu kan dari Allah. Kul a'udzu birabbil falaq. Dia beliau mengucapkannya kul a'udzu. Tidak kemudian kulnya ditinggal terus beliau cuma mengucapkan a'udzu birabbil falaq atau kul kan maknanya ucapkanlah. Ucapkanlah Muhammad. Tapi semua itu beliau sampaikan. Kul, ya sama kulnya juga diucapkan. Kul huwallahu ahad. Bukan wallahu ahadnya toh. Kul huwallahu ahad. Waladhi awhayna ilaika huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Dan yang kami turunkan kepada engkau berupa kitab itu Quran ya Muhammad, dia adalah yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi. Itu. Di antara bukti kebenaran adalah Quran mengkonfirmasi kitab-kitab yang sebelumnya. Terlepas dari keotentikan tadi yang saya bahas tentang Bible mereka, panjang kalau kita bahas sejarah dari mana Bible mereka ditulis dan seterusnya. Lepas dari keotentikan itu, oke lah kita anggap itu all in one. Seperti klaim mereka, ada perjanjian lama, perjanjian baru. 5 kitab awal perjanjian lama itu adalah Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab yang pertama kalau antum buka perjanjian lama itu ada 5 kitab pertama. Ini mereka klaim sebagai Taurat. Sisanya itu kitab nabi-nabi yang terdahulu nabi. Setelah Ulangan itu yang pertama itu Nabi Allah Yusha bin Nun. Mereka sebut Yosua, di situ kitab Yusha bin Nun dan seterusnya. Sampai kitab akhir perjanjian lama, kitab Mikha atau Zakaria atau Mikha, satu nabi dari mereka. Selesai kitab perjanjian lama ke perjanjian baru, isi pertamanya adalah 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas. Anggaplah itu seperti klaim mereka bahwa itu all in one. Semua ada di situ. Bahkan mereka klaim Mazmur itu sebagai Zabur Daud. Mazmur. Ya sudah. Jadi all in one, sudah semua ada di situ. Mazmur termasuk ada di perjanjian lama. Mazmur. Anggaplah itu seperti klaim yang diklaim. Terlepas dari validitas, keautentikan isi asal usul kitab itu. Subhanallah, kalau antum baca beberapa fragmen dari kitab itu ada beberapa yang paralel dengan Quran. Padahal Rasulullah SAW ummi, tidak pandai baca, tidak pandai tulis, dan beliau tidak pernah keluar kota Makkah Madinah. Ya. Selain perang ya, kalau di Madinah mungkin ya sering peperangan ke Tabuk, tapi di Mekah beliau tidak pernah keluar kecuali 2 kali. Dan itu direkam oleh sejarah, baik yang nulis sejarah itu baik Muslim maupun non-Muslim yang menulis sejarah tentang Rasulullah SAW. Itu cuma direkam 2 kali perjalanan. Yaitu umur 9, riwayat yang lain 12 tahun, ikut sama pamannya ke Syam untuk berdagang. Yang kedua, sendiri dengan Maisarah membawa perdagangannya Khadijah radhiyallahu anha 25 tahun. Cuma 2 itu. Lain itu beliau hampir tidak pernah keluar. Dalam sejarah silakan baca, tidak pernah keluar dari Mekah. Nah, kemudian bagaimana dia bisa dituduh belajar? Beliau hidup dan orang Mekah itu sudah pada tahu beliau hidup di situ. Ya, maka tiba-tiba beliau mengeluarkan kata-kata yang padahal kan logikanya kalau begitu itu ucapan beliau, Quran itu umpama atau buatan beliau.
Orang yang sekampung dengan beliau sama-sama Quraisy harusnya bisa buat seperti itu, karena itu juga bahasa mereka. Dan mereka tahu semenjak kecil Rasulullah SAW hidup di mana, mereka tahu masa kecilnya. Ya. Jadi itu terkonfirmasi di situ tentang kisah Nabi Allah, tentang yang disebutkan surah Maidah. Wa katabna fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun. Itu ada di kitab imamat mereka. Wa katabna lahu fiha, dan kami telah tetapkan lahum bagi mereka Bani Israil fiha di dalam Taurat. Apa ketetapannya? Bunyinya itu anna nafsa bin nafsi wal aini. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Wasina bisini, gigi dibalas gigi. Wal juruha kisos. Ya. Dan setiap luka ada kisosnya. Setiap luka ada kisos, ada hukuman yang setimpal. Itu ada di kitab mereka, ada di kitab imamat. Imamat itu konsentrasinya lebih kepada hukum-hukum, sampai bahas haid, sampai bahas junub di situ di kitab imamat. Bahasa kita, saya bahasakan dengan bahasa junub. Mereka bilang lelehan dan sebagainya di kitab imamat. Jadi makanya dikatakan bukti Quran itu huwal haqqu adalah karena Quran itu musaddiqan lima bainadih. Salah satu bukti Quran itu benar, dia mengkonfirmasi apa informasi yang datang sebelumnya. Nabi Yunus alaihissalam, nabi-nabi yang sebelumnya, yang ahli kitab semua tahu nabi-nabi itu. Kisah Yusuf alaihissalam dalam satu surat penuh Yusuf alaihissalam, yang bahkan detail-detail kisah itu yang disebut di Quran tidak ada pada kitab mereka, tidak ada pada Bible mereka, beberapa detail kisahnya. Ya. Itu dan Rasul tidak pernah baca itu. Ya, harusnya kan mereka. Inna Allah bi'ibadakum basir. Sungguh Allah itu terhadap hambanya itu maha teliti, lagi maha melihat. Ya. Jadi Allah itu pantas lebih teliti dan melihat siapa yang harus diutamakan atas selainnya. Oleh karena itu Allah mengutamakan para anbiya wal mursalin atas seluruh manusia, dan Allah utamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh para anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain. Allahu a'lam bishawab. Ini sampai ke janda fikihnya ini Allah. Syukurlah. Syirul Fatihah.